Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Zikri Solihin. Saya mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. NIM 19130074, PPSB 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pandangan sosiologi oleh Harold Garfinkel. Baiklah, kita mulai. Pertama yaitu kita bahas siapa sih itu Harold Garfinkel gitu ya. Harold Garfinkel ini dilahirkan di kota New York, New Jersey pada 29 Oktober 1917. Ayahnya adalah seorang pengusaha kecil yang menjual barang-barang rumah tangga untuk keluarga imigran. Ayahnya ingin Garfinkel belajar dagang, namun Garfinkel ingin masuk kuliah. Garfinkel kemudian mengikuti kemauan ayahnya, tetapi dia juga ikut kuliah di Universitas New York. Jadi memang selintas kita bisa melihat bahwa tokoh sosiologi ini, Garfinkel ini, memang dia adalah orang yang fokusnya tinggi terhadap dunia pendidikan, gitu ya. Kemudian dia pernah bergabung dengan militer Amerika Serikat pada Perang Dunia II, namun kemudian dia mendapatkan gelar doktor pada 1952 di Harvard University. Pada saat itu dia lulus pada 1939. Garfinkel menghabiskan musim panas di kamp kerja Quaker di Georgia. Sementara sebagian besar mahasiswa di North Carolina pada saat itu tertarik pada statistika dan sosiologi ilmiah. Garfinkel lebih tertarik pada teori, khususnya teori Florian Znanicki tentang tindakan sosial dan arti penting dari sudut pandang aktor. Kemudian pada sekitar tahun 1942, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa Garfinkel pernah mengikuti wajib militer ya, dan bergabung dengan Angkatan Udara Amerika Serikat. Dia akhirnya diberi tugas pelatihan pasukan untuk berperang dengan tank di Miami Beach. Ketika perang berakhir, Garfinkel melanjutkan studinya ke Harvard dan belajar kepada Talcott Parsons. Ya, itulah selintas mengenai Harold Garfinkel. Kemudian dalam perjalanan hidupnya, saat masih menempuh studi di Harvard, Garfinkel mengajar selama 2 tahun di Princeton. Dan setelah memperoleh gelar doktornya, dia pindah ke Ohio State, di mana dia mendapatkan tugas proyek studi kepemimpinan di penerbangan dan kapal selam. Kemudian Garfinkel memakai istilah etnometodologi untuk mendeskripsikan hal-hal yang menarik baginya tentang pertimbangan juri dan kehidupan sosial pada umumnya. Pada musim gugur 1954, Garfinkel mendapat posisi di UCLA, posisi yang dipegangnya sampai dia pensiun pada tahun 87. Sejak awal dia menggunakan istilah etnometodologi dalam seminar-seminarnya. Sejumlah mahasiswa tertarik dengan pendekatan Garfinkel dan menyebarluaskannya ke seluruh Amerika Serikat dan akhirnya ke seluruh dunia. Yang paling menonjol adalah kelompok sosiolog, terutama Harvey Sack, Immanuel Scaglioff, dan Gail Jefferson, yang karena terilhami oleh pendekatan Garfinkel mengembangkan variasi etnometodologi yang terpenting analisis percakapan, gitu ya. Nah, disinilah dimulai munculnya adanya istilah dari etnometodologi. Kemudian kita bahas. Nah, di sini ada beberapa pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi teori Garfinkel. Yang pertama itu fenomenologi adalah menggambarkan kesadaran manusia serta bagaimana kesadaran tersebut terbentuk. Kemudian yang kedua ada natural attitude oleh Husserl, itu disebut dengan common sense reality. Jadi natural attitude itu adalah sebuah perilaku yang wajar dilakukan, gitu ya, dan itu merupakan murni tanpa adanya paksaan. Jadi natural memang. Kemudian yang ketiga teori tindakan person, bahwa motivasi yang mendorong suatu tindakan individu selalu berdasarkan pada aturan atau norma yang ada dalam masyarakat di mana seorang individu hidup, gitu ya. Jadi setiap orang itu memang memiliki motivasi, gitu ya, untuk
melakukan suatu tindakan gitu ya. Kemudian next, kita bahas mengenai sejarah lahirnya etnometodologi. Pemikiran Garfinkel lahir gitu ya. Etnometodologi ini lahir pada abad ke-20, yaitu sekitar 1940-an, dan baru dibukukan pada tahun 67 dalam bukunya yang berjudul Studies in Ethnomethodology. Saat itu Amerika Serikat sedang gencar melakukan industrialisasi, tetapi saat itu juga dunia sedang dilanda Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Pemikirannya tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial pada saat itu. Istilah etnometodologi menjadi populer di tahun 1960 sampai 1970 dan sekarang semakin meluas diterima sebagai metode ilmiah. Jadi etnometodologi ini muncul gitu ya dari pemikiran Harold Garfinkel yang pada saat itu sedang dalam kondisi kondisi yang panas ya, karena pada saat itu sedang terjadi Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Hal-hal kejadian seperti itulah yang mempengaruhi juga terhadap pemikiran Garfinkel ini, yang nantinya kemudian melahirkan istilah etnometodologi ini gitu ya. Nah, dari keadaan itu nampaknya mendorong Garfinkel mengamati kehidupan sehari-hari manusia, terutama mengenai bagaimana individu itu melakukan percakapan. Ia mulai memusatkan pemikirannya pada persoalan bagaimana berbagai struktur itu tercipta dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, dia percaya gitu ya, Garfinkel itu percaya bahwa ilmu pengetahuan bisa memberikan solusi terhadap berbagai persoalan. Saat itu Garfinkel berasumsi bahwa dunia nyata penuh dengan masalah sesuai dengan keadaannya, dan individu mempunyai metode sendiri dalam menyelesaikan kehidupan sehari-harinya. Pada kondisi saat itu, Amerika yang pasca Perang Dunia II memasuki masa urbanisasi dan industrialisasi, banyaknya membawa masalah dalam kehidupan berbagai masyarakatnya. Tetapi Garfinkel ini memandang bahwa dunia sebagai penyelesaian masalah secara praktis dan terus-menerus. Menurutnya, individu berusaha dengan akal sehatnya untuk terus menciptakan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Hal inilah yang melatar belakangi lahirnya studi etnometodologi. Jadi sekali lagi saya ulas bahwa Garfinkel ini memandang bahwa dunia nyata itu selalu diliputi dengan masalah-masalah gitu ya. Seperti halnya kita sadari gitu ya, dalam kehidupan kita ini tidak pernah lepas dari adanya masalah. Pasti selalu saja akan ada masalah dalam setiap kehidupan kita gitu ya. Baik itu masalah kecil maupun masalah besar. Tetapi dari itu semua, Garfinkel meyakini bahwa setiap manusia itu memiliki metode ataupun cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah itu. Jadi saya bisa katakan bahwa setiap orang ini memiliki masalah yang berbeda-beda gitu ya, dan dengan cara yang berbeda-beda dalam penyelesaiannya. Bahkan meskipun misalnya masalah yang sama seseorang dengan orang yang lain, tetap pada akhirnya seseorang itu memiliki jalan tersendiri dalam menyelesaikan gitu ya. Jadi setiap orang punya cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah. Kemudian di sini terdapat akar-akar intelektual etnometodologi. Yang pertama yaitu interaksionisme simbolik dengan etnometodologi, yaitu pembentukan makna-makna atau definisi yang diciptakan oleh aktor-aktor yang sedang berinteraksi. Jadi dalam hal ini penekanannya terletak pada proses interaksi dan bagaimana aktor-aktor menciptakan arti-arti yang sama dalam berhubungan satu sama lain. Nah, etnometodologi juga memusatkan perhatiannya pada interaksi dan pembentukan arti-arti dalam situasi tersebut. Jadi kalau interaksi itu terhadap makna, sedangkan etnometodologi itu terhadap arti. Sebenarnya hampir sama ya, mirip-mirip, cuman keduanya memang memiliki perbedaan. Kemudian yang kedua yaitu analisis dramaturgi Goffman. Dengan etnometodologi yakni memanipulasi gerak isyarat untuk menciptakan sebuah kesan di dalam sebuah panggung pertunjukan. Goffman menekankan pentingnya proses manajemen pesan itu sendiri dan tidak peduli dengan tujuan atau sasaran yang mau dicapai dari aksi tersebut. Kemudian yang ketiga, fenomenologi dan etnometodologi,
yakni menekankan pentingnya studi tentang bagaimana interaksi menciptakan dan mempertahankan realitas sosial tertentu. Jadi fenomenologi ini yang dikemukakan oleh Alfred Scott, yakni membebaskan fenomenologi dari proyek filosofis Husserl. Di sini menekankan tentang studi bagaimana interaksi menciptakan dan mempertahankan realitas sosial tertentu. Jadi maksudnya adalah setiap hidup itu pasti memiliki fenomena ataupun kejadian tersendiri gitu ya. Di sini adalah ditekankan kepada interaksi menciptakan dan mempertahankan realitas sosial tertentu. Seperti itu. Kemudian di sini ada konsep daripada etnometodologi. Jadi etnometodologi itu berasal dari 3 kata Yunani. Yang pertama adalah ethnos yang berarti orang, metodos yaitu metode, dan logos yang berarti ilmu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa secara harfiah etnometodologi adalah sebuah studi atau ilmu tentang metode yang digunakan oleh orang awam atau masyarakat biasa untuk menciptakan perasaan keteraturan atau keseimbangan di dalam situasi di mana mereka berinteraksi. Jadi sebuah ilmu gitu ya, sebuah ilmu seseorang dalam menyelesaikan sesuatu gitu ya, seperti itu kira-kira. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip daripada etnometodologi itu. Yang pertama, mengkaji kegiatan dalam lingkungan praktis. Yang kedua, menganalisis kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, cara manusia berkomunikasi, mengambil keputusan, berpenalaran, dan sebagainya. Yang ketiga, memakai penalaran praktis. Kemudian menggunakan penelitian empiris. Kemudian berpegang pada pengalaman, menggunakan bahasa awam, bukan bahasa ilmiah, berpendapat bahwa aktivitas dari aktor yang terus-menerus membentuk realitas masyarakat, bukan sebaliknya. Berasumsi bahwa fenomena sehari-hari menjadi kacau jika dianalisis dengan jalan deskripsi ilmiah. Kemudian terakhir, berasumsi bahwa norma, aturan hukum, struktur semua tidak stabil, tetapi berubah-ubah karena tindakan aktor terus-menerus berubah. Kemudian itulah prinsip yang selanjutnya, itu ada objek kajian. Nah, apa itu objek kajian daripada etnometodologi? Yaitu kurang lebihnya ada 13 poin. Yang pertama, menelaah praktik cerdas masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Melakukan kajian studi tentang sebuah institusi, mendapatkan kejelasan yang substantif dan aktor, memberikan sesuatu penjelasan kepada orang lain, mengetahui cara atau metode menerima penjelasan dari orang lain, menganalisis percakapan sehari-hari. Nah, ini merupakan poinnya, poin yang paling terlihat gitu ya dari etnometodologi. Kemudian yang ketujuh, menganalisis pengejekan dan pelecehan orang lain, menganalisis antara kalimat yang dipakai dengan narasi reasoning ataupun alasan, menganalisis antara pembicaraan dengan bahasa tubuh, mengontrol diri dengan sikap rasa malu atau percaya diri, menganalisis metode pelanggaran sistem dan metode pemulihan sistem yang ada, menganalisis terhadap negosiasi yang dilakukan para eksekutif, dan yang terakhir melakukan resolusi ataupun jalan keluar terhadap upaya mediasi atau perdamaian. Itulah beberapa objek kajian daripada etnometodologi. Nah, jadi hal yang lebih ditekankan dalam etnometodologi adalah peristiwa terjadi secara wajar di masyarakat ataupun yang disebut dengan natural attitude tadi. Dalam peristiwa itu berlangsung pola interaksi yang dapat dibaca dan diinterpretasikan secara eksplisit ataupun secara gamblang, secara jelas ya, secara tegas. Nah, pola interaksi yang dimaksud adalah interaksi orang per orang dan interaksi antara orang dengan lingkungan. Peneliti dan aktor sosial akan terlibat di dalam interaksi dan diskusi yang intens untuk merumuskan masalah yang dihadapi. Jadi kembali lagi, etnometodologi ini memang dikaji gitu ya daripada seluk-beluk kegiatan masyarakat, baik itu dalam segi pembicaraan, perlakuan dan lain sebagainya. Itu yang tujuannya adalah untuk
melihat bagaimana seseorang bisa menyelesaikan masalah. Kemudian ada studi empiris etnometodologi. Esensi dari etnometodologi tidak hanya terletak pada pernyataan teoritis, namun pada studi empiris. Karena semua pengetahuan teoritis tentang etnometodologi itu lahir dari studi empiris. Studi empiris etnometodologi terletak pada studi kajian mengenai percakapan yang dilakukan manusia dalam interaksi sehari-harinya. Analisis percakapan lebih memusatkan perhatian pada lingkungan antara ucapan dalam percakapan ketimbang hubungan antara pembicara dan pendengar. Analisis percakapan merupakan salah satu ranah yang paling berkembang dan paling kaya dalam etnometodologi. Nah, jadi memang etnometodologi ini yang paling terlihat, yang paling menonjol dan yang paling objek kajian yang paling populer itu adalah tentang menganalisis percakapan seseorang. Analisis percakapan dianggap sebagai program yang penting dan paling sempurna dari etnometodologi. Kemudian di sini ada 3 poin gitu ya dalam praktek etnometodologi. Gervinkle menekankan pada kekuatan pengamatan atau pendengaran dan eksperimen melalui simulasi. Pengamatan atau pendengaran digunakan Gervinkle ketika melakukan penelitian pada sebuah toko. Di sana Gervinkle mengamati setiap pembeli yang keluar dan masuk di toko tersebut serta mendengar apa yang dipercakapkan orang-orang tersebut. Sementara untuk eksperimen simulasi, Gervinkle melakukan beberapa latihan pada beberapa orang. Nah, latihan ini terdiri dari sifat responsif, provokatif, dan subversif. Apa itu responsif? Yaitu yang ingin diungkap adalah bagaimana seseorang menanggapi apa yang pernah dialaminya. Gitu ya. Latihan responsif ini meminta orang-orang tersebut menuliskan apa yang pernah mereka dengar dari para familinya atau lalu membuat tanggapan. Kemudian provokatif ini adalah reaksi orang terhadap suatu situasi atau bahasa. Latihan provokatif dilakukan dengan meminta orang-orang bercakap-cakap dengan lawannya dan memperhatikan setiap reaksi yang diberikan oleh lawan. Kemudian terakhir subversif, yaitu menekankan pada perubahan status atau peran yang bisa dimainkan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Pada latihan subversif, seseorang diminta untuk bertindak secara berlainan dari apa yang seharusnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara latihan subversif adalah menyuruh mahasiswa untuk tinggal di rumah masing-masing dengan berperilaku sebagai seorang indekos. Indekos itu maksudnya disuruh diam di rumah orang lain gitu ya, tanpa adanya makanan, seperti itu. Saya juga kurang memahami kalau untuk poin ketiga ya. Mudah-mudahan teman-teman yang melihat ini bisa memberikan solusi dan pemahaman yang lebih. Silakan nanti tulis di komentar. Kemudian selanjutnya ada bentuk analisis. Nah, daripada teori etnometodologi ini, yang pertama yaitu percakapan telepon. Percakapan telepon berbeda dari percakapan tatap muka, namun pihak-pihak yang berbicara melalui telepon tak mengalami kontak visual. Skligov menemukan bahwa pembukaan percakapan sering sangat terus terang dan terkesan baku, kemudian membuat tertawa. Jadi dalam pelaksanaannya pada saat itu Jefferson memusatkan perhatian pada interaksi dua orang. Keberadaan sejumlah orang menyebabkan masalah tertawa menjadi kompleks. Glenn menyatakan bahwa bila dalam interaksi dua orang pembicara, biasanya tertawa duluan. Dalam interaksi banyak orang, biasanya seorang selain pembicara lah yang tertawa duluan. Dalam interaksi dua orang, pembicara sebenarnya terpaksa tertawa duluan karena hanya ada satu orang yang dapat melaksanakan fungsi itu. Jadi maksudnya seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita ingin membuat orang tertawa, maka ya kita yang harus tertawa duluan gitu, agar orang lain itu terangsang dan juga mengikuti daripada tertawa itu sendiri. Kemudian merangsang tepuk tangan sama halnya dengan tertawa. Nah, mengolok-olok dengan ejekan itu
diteliti sebagai pengungkapan celaan dalam pidato di depan publik. Contohnya ya, bila tepuk tangan memungkinkan pendengar menggabungkan diri dengan pembicara, ejekan adalah tindakan sebaliknya. Jadi dalam percakapan ini gitu ya, tidak hanya percakapan yang menjadi penilaian, tetapi juga bahasa tubuh itu bisa menjadi sebuah penilaian. Ketika misalnya seseorang berpidato dan kita melakukan ejekan, itu berarti kita sedang melakukan upaya yang negatif terhadap orang tersebut. Tapi berbeda ketika kita memberikan tepuk tangan, di situ kita berarti sedang setuju dengan orang tersebut gitu ya, dan kita menghargai. Kemudian yang kelima, adanya integrasi bicara dan aktivitas non vokal. Seseorang menyampaikan sesuatu kepada orang lainnya tidak hanya melalui omongan, tetapi juga dengan bahasa tubuhnya, yaitu dalam cara mengatur tubuh dan kegiatan-kegiatan selama bercerita. Jadi ketika seseorang itu bercerita, itu pasti tidak hanya menggunakan mulutnya, tapi pada dasarnya seorang itu bercerita menggunakan ekspresi dan gaya tubuh. Hal ini dilakukan agar cerita yang disampaikan oleh seorang itu bisa lebih dicerna oleh pendengarnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu malu dan percaya diri. Ada prosedur khas yang kita gunakan untuk berkenalan dengan orang yang tidak kita kenal. Orang yang malu dan percaya diri memodifikasi prosedur itu. Oleh karena itu, orang yang malu dan percaya diri menggunakan strategi percakapan yang berbeda. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Jika kita menemui orang yang belum kita kenal, pasti kita berbicara dengan strategi yang preventif ataupun pencegahan. Jadi karena kita masih belum kenal, jadi kita akan malu gitu ya ketika berbicara dengan orang tersebut. Berbeda halnya ketika kita berbicara dengan orang yang sudah kita kenal, akrab, itu kita akan berbicara dengan rasa percaya diri. Jadi kira-kira seperti itu ya. Malu dan percaya diri itu merupakan dua konteks yang berbeda, seperti itu. Nah, di sini kemudian kita akan bahas poin terakhir, yaitu kelebihan dan kelemahan daripada teori etometodologi ini. Nah, kelebihannya itu ada longitudinal, yaitu sebagai suatu metode observasi yang sedang berlangsung. Kemudian baik perilaku nonverbal maupun verbal, keduanya dipelajari oleh etometodologi. Nah, ini kelebihannya ya. Yang ketiga, etometodologi memberikan satu pemahaman tentang bagaimana narasumber menyadari atau merasa benar-benar dalam keadaan sadar dan mengerti terhadap daftar pertanyaan yang ada, dan bagaimana mereka menjawabnya. Kemudian etnometodologi memberikan suatu pemahaman tentang konsistenan, reliabilitas yang terkadang dapat lewat koder ataupun penyandi yang mengikuti aturan akal sehatnya. Kemudian ini kekurangannya. Produk etnometodologi bukan merupakan pilihan yang baik untuk meneliti dan mempelajari produk-produk sosial. Misalnya dalam melakukan penelitian tidak seharusnya meneliti tentang sikap etnis tertentu dengan menggunakan etnometodologi, meskipun bias menggunakannya untuk mempelajari proses terjadinya atau besarnya sikap tadi. Kemudian yang kedua, sikap masyarakat dalam skala luas lebih cocok diteliti dengan menggunakan metode survei dibandingkan dengan etnometodologi. Jadi etnometodologi ini memang terbatas ya, berbeda dengan survei yang secara langsung dan lebih komprehensif. Yang ketiga, terfokus pada masalah-masalah yang sangat elementer. Pada sosiolog memandang bahwa etnometodologi cenderung memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah sepele dan mengabaikan isu-isu yang penting. Jadi terus yang terakhir, etnometodologi kehilangan akar fenomenologisnya. Jadi fenomenologi ini, sebagaimana kita tahu bahwa fenomenologi ini yang menjadikan ataupun pengaruh daripada lahirnya etnometodologi ini. Namun ketika semakin kesini etnometodologi ini mulai kehilangan akar dari fenomenologisnya, gitu ya. Seperti itu. Oke, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ma'asubaka min hasanah fa minallah wa ma'asubaka min sayyi'ah fa min nafsik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.